Hello, welcome back to Ulil Study Club by Fitriana Aulia. Oke, kita lanjut ya. Ini Cushing Syndrome nyempil sedikit. Jadi kita langsung baca aja soalnya. Wanita 27 tahun, insomnia, episode depresi setelah 9 bulan partus, tidak menyusui, mens tidak teratur, bulu-bulu wajah meningkat, nadinya 90 kali per menit, tekanan darahnya 140 per 110, ini udah hipertensi ya, kortisol serum dan urinnya meningkat, ACTH-nya lebih dari normal, prolaktin FSH kurang dari LH, dalam batas normal, CT scan adenoma hipofisis, penyebab hiperkortisol paling mungkin. Oke, jadi di sini Cushing syndrome itu kan tentang kortisolisme ya. Nah, kortisol itu adalah salah satu hormon yang dihasilkan oleh glandula adrenal yang letaknya tuh ada di atas ginjal itu. Nah, si kortisol ini kalau misalkan dia meningkat, dia bisa bikin jadi bulu-bulu wajahnya meningkat. Nah, kenapa sih kortisol ini meningkat? Kortisol ini meningkat salah satunya sebagai respon terhadap episode depresi ini ya, episode depresi yang dialami oleh wanita. Jadi ingat, biasanya kalau kita depresi, mekanisme tubuh untuk mengkompensasi depresi itu adalah dengan meningkatkan kortisol gitu. Nah, tapi efek samping dari hiperkortisolisme itu juga bikin bulu-bulu wajah meningkat, mensnya nggak teratur. Seperti itu. Nah, terus ini CT scan-nya itu karena ada adenoma hipofisis. Nah, adenoma hipofisis itu kan berarti ada kanker, ada masalah di bagian hipofisisnya atau di bagian gubernurnya dia ya, gitu. Nah, terus penyebab hiperkortisol paling mungkin. Oke, kita lihat ya. Diagnosis Cushing syndrome, dia kalau misalkan ada gejala-gejala hiperkortisolisme, kita harus cek yang pertama itu adalah ACTH levelnya dia. Cek ACTH levelnya dia. ACTH ini adrenokortikotropik hormon. Jadi yang berperan sebagai warganya itu kortisol, gubernurnya itu adalah ACTH. Nah, kita lihat ACTH-nya. Kalau misal ACTH levelnya itu rendah, berarti kortisol tinggi itu kan berarti jadi Cushing syndrome. Kelebihan kortisol itu kan bikin Cushing syndrome. Nah, kita cek ACTH levelnya. Ternyata ACTH levelnya rendah gitu. Berarti yang bermasalah, yang terlalu tinggi itu apanya? Terlalu tinggi itu adalah warganya. Si kortisolnya tinggi sendiri nih, tapi gubernurnya pas kita cek fine-fine aja, nilainya rendah gitu, nggak ikutan tinggi. Nah, berarti yang bermasalah adalah warganya. Gubernurnya nggak ikut-ikutan bermasalah. Maka dia akan disebut sebagai ACTH independent karena dia tidak bergantung pada ACTH. Nah, ini biasanya udah ketahuan nih kalau masalahnya dari ACTH. ACTH lokasinya ada di hipofisis anterior. Nah, biasanya ini disebabkan paling banyak karena ada adenoma hipofisis. Makanya dia disebut sebagai adrenal Cushing. Kita cek di bagian hipofisisnya. Apakah ada masalah di situ? Biasanya pakai CAT scan atau MRI abdomen. Ternyata ditemukan ada adrenal adenoma atau adrenal cancer, atau bisa juga bilateral adrenal hiperplasia. Terus itu kalau misalkan kasusnya adalah hiperkortisolisme atau Cushing syndrome yang penyebabnya ACTH independent. Terus kalau misalkan dia ternyata dicek ACTH levelnya itu tinggi, berarti masalahnya ada di gubernurnya karena warganya tinggi gara-gara ngikut gubernurnya, maka dia disebut sebagai ACTH dependent. Hiperkortisolisme yang terjadi itu disebabkan karena ACTH levelnya ikutan tinggi. Karena ACTH levelnya tinggi, warganya ikut-ikutan tinggi gitu, makanya disebut sebagai ACTH dependent. Nah, nanti kita cek biasanya dengan inferior petrosal sinus sampling dan MRI dari otak. Nah, nanti bakal ketahuan apakah dia pituitary tumor atau ectopic ACTH producing tumor. Jadi gini, kalau dicek MRI-nya ternyata tegak, ini ada tumor pituitary nih, ada tumor hipofisis anterior. Oke, berarti permasalahannya memang ada pada gubernurnya. Maka bisa tegak sebagai Cushing disease.
nggak lagi sebagai Cushing syndrome. Jadi kita sebut dia sebagai Cushing syndrome kalau ada gejala-gejala Cushing tapi kita belum cek sampai ke pusat ACTH, kita belum cek sampai ke hipofisis, jadi kita belum tahu nih apakah hipofisisnya bermasalah atau enggak. Nah, kita nggak bisa diagnosis dia sebagai Cushing disease, tapi kita diagnosis sementara sebagai Cushing syndrome. Baru habis kita MRI otak dan ketahuan bahwa ternyata ada adenoma hipofisis, baru kita bisa tegakkan dia sebagai Cushing disease. Karena dia disebut sebagai Cushing disease ketika yang bermasalah adalah ACTH-nya dia, salah satunya disebabkan oleh pituitary tumor. Nah, tapi kalau misalkan kita cek nih, ternyata nggak ada tuh temuan permasalahan pada hipofisis anteriornya, si pituitarinya oke-oke aja kok gitu. Nah, kita berarti cek tuh ke pusatnya. Pusatnya siapa? Si presidennya. Presidennya di sini adalah si hipotalamus. Nah, kalau misalkan tapi kalau hipotalamusnya nggak ada, selain hipotalamus kita cek juga ya, ini cek juga untuk kelainan lain. Kita cek CT scan di bagian paru-paru, di bagian abdomen juga bisa untuk mengetahui apakah memang terdapat ectopic ACTH producing tumor gitu. Apakah ada tumor-tumor lain yang bisa menyebabkan diproduksinya ACTH selain di dalam hipofisis gitu. Nah, biasanya bisa dari tumor paru, bisa dari tumor abdomen juga gitu. Makanya kita harus cek di organ-organ lain seperti itu. Nah, kalau yang ectopic ACTH ini dia lebih susah untuk di treatment ya daripada yang pituitary tumor gitu. Oke, jadi kemungkinan penyebab yang paling mungkin itu hiposekresi ACTH hipotalamus. Kalau misalkan adenoma hipofisis, harusnya ACTH-nya naik, yang kesupresi itu harusnya CRH. Bentar. Gini, kan dia hiperkortisolism. Kalau insufficiency kelenjar adrenal nggak mungkin dong, nanti dia jadi hipo, bukan hiper. Supresi kelenjar adrenal juga sama aja ya, definisinya kayak insufficiency. Jadi opsi A dan B kita exclude. Opsi C kita keep dulu. Kita masuk ke opsi D, hipofungsi hipotalamus. Hipotalamus itu kan pusatnya ya, presidennya. Ya bisa sih, tapi kurang spesifik juga. Kalau misalkan supresi hormon reproduksi itu nanti berkaitannya sama FSH-LH sama gonadotropin. Jadi menurutku nggak berkaitan sama kortisolnya ini gitu. Jadi yang paling tepat ya emang C sih, hiposekresi ACTH hipotalamus. Bisa aja kalau misalkan ada ectopic tumor hipofisis ya, ectopic ACTH producing tumor. Ya itu tadi, sebenarnya kalau misalkan hiposekresinya itu ada di bagian pituitarinya alias hipofisis anteriornya, kita bisa tegak dia sebagai Cushing disease. Tapi nih kita lihat lagi algoritmanya. Ternyata ACTH tumor yang memproduksi ACTH itu tuh nggak cuma dari adenoma pituitari, tapi bisa juga dari ectopic tumor, ectopic ACTH producing tumor. Jadi tumor lain selain adenoma hipofisis juga bisa memproduksi ACTH gitu. Nah, mungkin kalau tumornya di hipotalamus, dia juga bisa bikin ACTH levelnya dia ACTH levelnya harusnya hipersekresi ya, yang kesupresi CRH-nya kesupresi. Oke, sebentar, ini kita lihat dulu. Hipotalamus pituitary inhibitory effect. Kalau misalkan CRH-nya tersupresi, CRH itu kan dia fungsinya untuk menstimulasi ACTH ya. Kalau adenoma hipofisis harusnya ACTH-nya naik, yang kesupresi harusnya CRH. Iya, harusnya hipersekresi ACTH ya. Ini kita keep dulu ya untuk yang ini soalnya. Oke, kita fokus ke pembahasannya aja. Kalau misalkan testosteron
misal dia supresi hormon reproduksinya tersupresi, CRH-nya bisa ikut tersupresi juga sih. Oh, bentar. Tapi sebenarnya masuk akal juga kalau misalkan mau jawab yang E ya, menurutku daripada yang C. Soalnya tuh gini, kalau dilihat dari bagannya ini, HPA aksis sama HPG aksis itu kan saling berkaitan ya, karena sama-sama hipotalamus kan mereka, pusat presidennya. Nah, di bagan ini kita lihat GnRH yang ada di hipotalamus itu dia menstimulasi diproduksinya LH-FSH. LH-FSH yang dihasilkan akan menstimulasi dikeluarkannya hormon-hormon seks yaitu testosteron gitu kan. Nah, ternyata testosteron ini bisa ngasih feedback negatifnya dia itu tuh bisa ke HPA aksis maupun HPG aksis. Nah, kalau misalkan testosteronnya udah kebanyakan jumlahnya, maka dia akan mengirim sinyal ke GnRH. GnRH ini testosteronnya udah kebanyakan, tolong jangan distimulasi lagi untuk lebih banyak. Jadi GnRH akan nge-stop produksinya dia gitu, supaya LH-FSH-nya nggak makin banyak dan testosteronnya nggak makin banyak juga. Nah, kalau di bagian ini ternyata testosteron ini pun juga bisa ngasih efek ke HPA aksis, dimana kalau jumlahnya dia itu turun ya, misalkan yang ini kan supresi hormon reproduksi ya. Oke, kita anggap testosteronnya jumlahnya turun. Maka dia akan memberikan feedback ke HPA aksis hipotalamus yang juga di situ punya CRH dengan bilang nih, hipotalamus, jumlahku tuh lagi dikit loh, tolong dong bantuin aku untuk memproduksi lebih banyak testosteron gitu. Jadi nggak cuma GnRH-nya yang akan lebih banyak terproduksi, CRH-nya pun juga akan lebih banyak ikut terproduksi kalau misalkan dia terstimulasi dari feedback negatifnya testosteron gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, CRH-nya meningkat levelnya, efeknya adalah dia juga bisa meningkatkan ACTH kan. Nah, kalau ACTH-nya jadi hipersekresi, maka kortisol pun juga akan banyak dihasilkan. Nah, maka di sini aku bisa paham sih kenapa di sini kuncinya ada yang jawab supresi hormon reproduksi ya. Jadi aku juga lebih setuju ke jawaban yang E gitu, karena mereka ternyata saling memberikan feedback mekanisme ya. HPA dan HPG aksis ini ternyata saling berkaitan gitu. Oke, kemudian jadi nggak heran ya kalau misalkan orang stres itu nanti juga bisa mengalami disfungsi seksual, jadi nggak minat untuk berhubungan seksual. Orang depresi kan keinginannya untuk menikmati hubungan seksual kan juga menurun ya. Nggak heran kalau kayak gitu, karena ternyata kortisol, hormon seks pun saling memberikan feedback ke hormon stres, saling memberikan feedback juga ke hormon reproduksi kayak gitu. Oke, kita lanjut nih. ACTH dependent dan ACTH independent hypercortisolism. Nah, kalau kortisolnya kebanyakan dan dia dependent to ACTH, di mana kalau misalkan kadar kortisol tinggi, kita cek gubernurnya ACTH, ternyata ACTH-nya ikutan tinggi, berarti kortisol yang tinggi ini disebabkan karena gubernurnya yang tinggi. Nah, ini biasanya terjadi pada apa sih? Bisa pada Cushing's disease, ectopic ACTH syndrome, maupun ectopic CRH secreting tumor. Nah, terus kalau ACTH independent, berarti ketika kita cek gubernurnya kok ternyata gubernurnya malah rendah, nggak ikutan tinggi gitu. Nah, berarti yang heboh sendiri kan cuma warganya, cuma kortisolnya aja yang heboh. Nah, ini bisa disebabkan karena memang primer masalahnya ada di kelenjar adrenal itu sendiri. Entah karena adrenal adenoma, adrenal karsinoma, primary pigmented nodular adrenal disease, McKeown-Albright syndrome, ACTH independent makronodular, dan juga adrenal hiperplasia. Intinya, kalau adrenalnya itu membesar, entah karena hiperplasia, entah karena tumor, otomatis jumlah sel-selnya kan makin banyak, yang bisa memproduksi kortisol juga makin banyak. Makanya pada kasus tumor atau kanker adrenal itu bisa menyebabkan terjadinya Cushing syndrome akibat hiperkortisolisme. Gitu deh. Nah, gejalanya apa sih Cushing syndrome ini? Nah, gejalanya itu adalah weight gain ya, penambahan berat badan, slow healing of cuts. Jadi proses penyembuhan lukanya itu tuh
memburuk gitu ya, nggak bagus. Terus increase risk of infection, lebih rentan infeksi, lelah, glucose intolerance. Secara psikologi dia bisa bikin depresi, anxiety, irritability, loss of emotional control, cognitive difficulties, dan decrease libido nih. Decrease libido, libido itu kan terkait dengan hubungan seksualitas gitu kan. Nah, ternyata kalau kortisolnya tinggi, libidonya menurun gitu. Jadi nggak heran ya kalau misalnya kita lihat di berita-berita nih, ada pasangan yang menolak untuk berhubungan seksual dengan pasangannya karena lagi tertekan, karena lagi stres. Ternyata mereka saling berkaitan nih hormon stres alias kortisol dengan hormon reproduksi manusia gitu. Jadi, makanya kan ada yang bilang orang bisa melakukan hubungan seksual itu ketika kondisi mood-nya lagi bagus gitu, mood-moodan gitu kalau mau hubungan seksual tuh gitu kan. Kalau mood-nya lagi senang dia oke untuk berhubungan seksual, kalau mood-nya lagi sedih ya nggak ada minat juga kan untuk berhubungan seksual. Ternyata karena saling mempengaruhi. Nah, gejala lainnya apa? Ada headache, moon face. Jadi moon face itu tuh kelihatan lebih tembem-tembem gitu, pada lebih tembem mukanya, pipinya gitu. Buffalo Hum. Jadi Buffalo Hum itu lehernya sama bahunya tuh terlihat lebih lebar gitu, kayak leher kebo gitu ya istilahnya. Kemudian muscular weakness. Vaskularnya ada new or worsen high blood pressure, kemudian bones-nya increase risk of fracture, skin-nya ada thinning, fragility, acne, excessive hairiness, dan juga stria hirsutism ini ya. Bulu-bulunya tuh tiba-tiba jadi lebih banyak aja gitu. Terus acne ya, jerawatan. Nah, ini juga berpengaruh kan ketika kita stres, kita depresi, biasanya jerawatnya jadi lebih banyak gitu. Ternyata ya karena itu salah satu efek samping dari Cushing syndrome. The reproductive in female, it can cause the irregular or absent menstrual periods, and then in males dia bisa bikin erectile dysfunction, gangguan fungsi ereksi, gitu deh. Nah, terus kita itu untuk materi bagian itu ya, glandula adrenal. Oke, kita bahas materi lainnya. Stay tune di Olil Study Club by Fitriana Aulia. Terima kasih.